Perkenalkan, nama saya Indah Yuning Suryadari dengan NIM 1412398 dari kelas EMA mata kuliah Professional Learning 2. Di sini saya izin menyampaikan pidato yang bertemakan kesehatan dengan judul Bahaya Seks Bebas bagi Kesehatan dan Masa Depan Remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah berkenan memberikan kita rahmat-Nya, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di zaman yang serba cepat dan terbuka. Informasi dari seluruh dunia dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Namun kemajuan ini tidak selalu membawa kebaikan. Di balik kemudahan teknologi, terselip ancaman yang semakin nyata bagi remaja. Salah satunya adalah pergaulan bebas yang berujung pada perilaku seks bebas. Banyak remaja yang terjebak karena rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, dan lemahnya pengendalian diri. Padahal di balik itu semua, terdapat risiko yang besar yang bisa menghancurkan kesehatan, mental, bahkan masa depan kita sendiri. Teman-teman yang saya cintai, mari kita lihat kenyataan yang sedang terjadi di sekitar kita. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, setiap tahun terdapat lebih dari 27.000 kasus HIV baru di Indonesia, dan hampir 50% diantaranya dialami oleh remaja usia 15 hingga 24 tahun. Artinya, dari 2 orang muda yang terinfeksi HIV, 1 diantaranya adalah remaja seperti kita. Lebih mengejutkan lagi, jumlah orang yang hidup dengan HIV di Indonesia kini telah mencapai sekitar 564.000 orang. Namun, baru 63% yang mengetahui status kesehatannya. Itu artinya, masih banyak orang muda yang sebenarnya membawa virus ini tanpa sadar dan bisa menularkannya kepada orang lain. Sementara itu, data Riskesdes tahun 2018 mencatat ada 2.867 kasus kehamilan remaja usia 10-19 tahun, dan bahkan 15 diantaranya masih berusia 10-14 tahun. Lalu, survei kesehatan menunjukkan bahwa angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun di Indonesia mencapai 36 kelahiran per 1.000 perempuan, dan angka ini meningkat menjadi 48 per 1.000 pada tahun 2023. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, melainkan gambaran nyata bahwa seks bebas membawa risiko besar, terutama bagi remaja perempuan. Hadirin yang saya hormati, seks bebas bukan hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Dari sisi kesehatan, perilaku ini membuka jalan bagi penularan infeksi menular seksual, seperti HIV, sifilis, jonor, dan herpes genital. Penyakit yang sulit disembuhkan dan dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang. Dari sisi psikologis, remaja yang terlibat dalam seks bebas seringkali mengalami stres, depresi, rasa bersalah, hingga kehilangan harga diri. Banyak di antara mereka yang merasa hidupnya hancur karena keputusannya salah di usia muda. Sedangkan dari sisi sosial dan masa depan, kehamilan yang tidak diinginkan bisa menyebabkan putus sekolah, tekanan ekonomi, hingga stigma dari masyarakat. Menurut data BPS, kehamilan remaja sering menjadi salah satu penyebab utama berhentinya pendidikan perempuan di tingkat SMA maupun kuliah. Padahal, satu kesalahan bisa menghapus mimpi yang telah lama dibangun. Teman-teman yang saya banggakan, perilaku seks bebas tidak muncul begitu saja. Ia berawal dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan, seperti tontonan yang tidak pantas, konten media sosial yang vulgar, hingga ajakan teman sebaya yang tampak sepele. Semuanya perlahan menumbuhkan moral dan rasa malu kita sebagai remaja. Karena itu, kita harus memiliki pengendalian diri. Menolak bukan berarti tidak modern. Justru, remaja yang berani berkata tidak terhadap seks bebas adalah remaja yang kuat dan cerdas. Kita perlu menjaga diri dengan memperkuat iman, pendidikan karakter, dan hubungan yang baik dengan orang tua maupun guru. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan pendidikan kesehatan reproduksi, pengetahuan yang benar tentang tubuh, dan kesehatan seksual bukan untuk mendorong perilaku bebas, tetapi untuk melindungi diri dari bahaya yang mengintai. Remaja harus tahu
konsekuensi dari setiap keputusan agar tidak mudah terbujuk oleh ajakan yang salah. Hadirin yang saya hormati, semua data yang saya sampaikan tadi adalah peringatan bagi kita bahwa seks bebas bukan hanya soal moral, tapi juga soal kesehatan dan masa depan bangsa. Negara kita membutuhkan generasi muda yang kuat, sehat, dan berintegritas, bukan generasi yang terjerumus dalam perilaku beresiko. Mari kita mulai dari diri sendiri, seperti menjaga pergaulan, mengendalikan rasa ingin tahu, dan berani berkata tidak pada seks bebas. Jagalah tubuh, hati, dan pikiran kita, karena masa depan yang salah hanya bisa dimiliki oleh mereka yang mampu menjaga dirinya hari ini. Ingatlah, seks bebas bukan bukti cinta, melainkan bukti lemahnya kendali diri. Dan menjaga diri bukan tanda kita ketinggalan zaman, tetapi bukti bahwa kita menghargai hidup dan masa depan kita sendiri. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan bermoral. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.